Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kali ini jumpa lagi dengan Bu As di mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, kalian mampu memahami inti masalah ekonomi. Yang ketiga, kalian mampu menentukan pilihan yang tepat. Yang terakhir, kalian mampu memahami skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita. Yuk kita langsung saksikan saja materi pembelajaran kita hari ini. Nah, materinya itu pengertian ilmu ekonomi yang pertama, materi yang kedua inti masalah ekonomi, yang ketiga itu menentukan pilihan yang tepat, dan yang keempat skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Kira-kira gambar apa itu? Nah, gambar ini adalah gambar seseorang yang membelanjakan pendapatannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Coba kalian membuat daftar kebutuhan. Banyak bukan? Apabila satu kebutuhan terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lain. Tentunya kalian akan memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, kalian akan melakukan pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Disinilah manfaat ilmu ekonomi. Materi 1. Pengertian ilmu ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berasal dari dua kata, oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Nah, terkait dengan upaya tersebut, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia karena menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal, lalu menggunakan alat memuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling tepat, dan memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting diprioritaskan sampai yang kurang penting. Nah, terdapat beberapa rumusan tentang pengertian ekonomi yang disampaikan para ekonom. Rumusan-rumusan yang mereka sampaikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Richard G. Lipsey, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut N. Gregory Mankiw, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Menurut Robert B. Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Selanjutnya, menurut Paul Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan,
dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Sedangkan menurut Adam Smith berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Kalau menurut F.J.S. Mill berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Nah, yang terakhir, menurut Alfred Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan mendapat kehidupan manusia berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Nah, berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, jelaslah bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Yang kedua, inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kelangkaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, adanya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, adanya keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, dan adanya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Materi ketiga, menentukan pilihan yang tepat. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara efektif dan efisien. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Analisis biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyadari trade-off. Trade-off adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih sesuatu hal dengan mengorbankan hal lain karena alasan ekonomis. Yang terakhir, berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Dalam kegiatan konsumsi, ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Lalu konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi yang sempurna, tapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. Yang terakhir, terjadi hukum nilai guna marginal, di mana ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai guna marginal yang didapat dari mengonsumsi unit tambahan akan menurun. Materi terakhir, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi, kondisi ketika alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas adalah dengan menetapkan skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan dapat digambarkan melalui peraga berikut. Nah,
Prioritas pertama yang dilakukan itu adalah kebutuhan primer dulu, papan, pangan, sandang. Lalu kebutuhan sekarang. Nah, untuk selanjutnya prioritas yang kedua ini adalah kebutuhan sekunder, pendidikan, hiburan, rekreasi. Nah, dan kebutuhan masa datang. Dan prioritas yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ini kalau kebutuhan primer, sekundernya sudah terpenuhi, baru kebutuhan tersier. Pengelolaan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan dalam hidup. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. Membuat pembukuan keuangan. Di sini kalian membuat pengeluaran dan pemasukan berapa jumlahnya. Lalu yang kedua, memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala. Hal ini diperlukan untuk segera mendeteksi penyebab dan melakukan tindakan pencegahannya jika ada masalah dalam keuangan. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Hal ini akan sangat membantu kita ketika kita harus menghadapi pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Dengan membiasakan diri menabung, kita sekaligus belajar membiasakan diri untuk hidup hemat. Agar kalian lebih paham mengenai materi pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan soal di samping. Kalian tulis soal dan jawaban di buku ekonomi kalian. Jika sudah selesai, kalian bisa kirimkan melalui e-learning madrasah. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung melalui komentar pada YouTube ini atau pada WA group. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.